Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firita Nur Aliza akan mempresentasikan tentang pendidikan, di mana pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Setelah anak menjadi dewasa dengan segala cirinya, maka pendidikan dalam arti khusus ini menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga. Pendidikan adalah hidup bersama dalam satu kesatuan triunggal. Menurut Drijarkara, pendidikan secara prinsip adalah berlangsung dalam lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses transformasi nilai, di mana ada 4 hubungannya, yaitu hubungan yang pertama, hubungan edukatif, baik antara pendidik dan peserta didik. Hubungan ini diartikan sebagai suatu hubungan yang diliputi dengan kasih sayang. Yang kedua yaitu adanya metode pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, sarana dan pelengkapan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Sarana tersebut didasarkan atas pengabdian pada peserta didik harus sesuai dengan setiap nilai yang ditransformasikan. Yang keempat yaitu adanya suasana yang memadai, sehingga proses transformasi nilai-nilai tersebut berjalan dengan wajar serta dalam suasana yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan meliputi autonomi, yaitu memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimum pada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Yang kedua yaitu equity atau keadilan bersama, bahwa tujuan pendidikan tersebut harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi dengan memberinya pendidikan dasar yang sama. Yang ketiga yaitu survival, yang berarti bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi pada generasi berikutnya. Dan yang terakhir yaitu pengertian filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan menurut Asy-Syaibani adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan. Filsafat itu mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum yang menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar dari falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama perkembangan filsafat masa spiritualisme kuno, yang kedua reaksi terhadap spiritualisme Yunani, yang ketiga pemikiran filsafat kuno hingga abad pertengahan, yang keempat pemikiran pendidikan menurut Socrates, yang kelima pemikiran pendidikan menurut Plato, yang keenam pemikiran pendidikan menurut Aristoteles, yang D bahasan filsafat dengan filsafat pendidikan. Secara makro, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Namun, secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang keempat yaitu merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan agama, dan kebudayaan. Yang kelima, merumuskan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Yang keenam yaitu merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan merupakan tujuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan menjadi sangat penting sekali, sebab ia menjadi dasar arah dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur untuk menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang akan dicapai. Hubungan fungsional antara filsafat dengan filsafat pendidikan yaitu sebagai berikut. 1. Filsafat dalam arti filosofis, yaitu salah satu cara pendekatan yang dilakukan
para ahli untuk menyusun teori dan menyelesaikan problematika pendidikan. Yang kedua, filsafat berfungsi sebagai memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada dan memiliki referensi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, dalam hal pendidikan, filsafat ini mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam mengembangkan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Filsafat dengan fakultas tarbiyah sangat erat karena fungsi filsafat sangat penting dalam kehidupan. Maka fakultas tarbiyah sebagai fakultas yang mencetak atau memproduksi calon pendidik, maka dalam fakultas tarbiyah mata kuliah filsafat pendidikan merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Fakultas Tarbiyah pada dasarnya mengembangkan pendidikan agama Islam yang bertujuan satu, membentuk manusia Muslim Indonesia yang berintelektual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mempunyai kejujuran serta keahlian satu atau lebih dalam bidang tarbiyah. Dua, menghasilkan pendidik yang profesional, berpikir inovatif dalam mengembangkan pendidikan Islam atau umum. Jadi selanjutnya di sini saya akan menerangkan nih peranan tentang filsafat pendidikan. Nah, jadi menurut buku pengantar filsafat pendidikan karangan Uyo Sadullah bahwasanya filsafat pendidikan itu sangat perlu dalam dunia pendidikan. Nah, dia itu bisa untuk memahaminya maka akan mencegah seorang dalam tindakan yang mencoba-coba tanpa adanya suatu rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi di sini terdapat 3 lapangan filsafat yang dapat ditinjau. Jadi dalam mengkaji peranan filsafat pendidikan, yakni tersebut dapat yang pertama itu metafisika, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, metafisika di sini adalah bagian dari filsafat yang spekulatif. Sementara yang dipelajari di sini adalah masalah hakikat, baik itu hakikat dalam dunia, hakikat manusia, juga hakikat anak. Nah, tujuannya mempelajari metafisika di sini adalah filsafat pendidikan untuk mengontrol secara implisit tujuan pendidikan. Nah, di sini selain metafisika ada juga yang namanya epistemologi. Jadi menurut Imam Barnadib epistemologi itu sangat diperlukan antara lain dalam hubungan dengan penyusunan dasar kurikulum. Nah, kurikulum yang lazimnya dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini dapat diumpamakan sebagai jalan raya yang perlu dilewati oleh siswa atau murid dalam usahanya untuk mengenal dan memahami pengetahuan. Agar mereka berhasil dalam mencapai tujuan, perlu diperkenalkan sedikit demi sedikit dari pengetahuan tersebut. Nah, itu dari metafisika dan epistemologi. Yang ketiga di sini ada yang namanya aksiologi. Jadi aksiologi di sini merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai nilai-nilai estetika. Nah, jadi nilai estetika itu adalah nilai keindahan, nilai baik dan nilai buruk, indah atau buruk. Jadi seperti itu. Jadi epistemologi di sini sangat berkaitan dengan pendidikan karena pada dasarnya dunia di sini akan selalu menjadi dasar pertimbangan dan menentukan tujuan pendidikan. Nah, keempat di sini ada yang namanya logika. Jadi logika di sini merupakan suatu penalaran, suatu nalar proses berpikir yang akan membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan itu dapat dihasilkan, penalaran itu mempunyai dasar kebenaran. Maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu. Nah, jadi lapangan-lapangan filsafat tersebut di atas secara singkat menggambarkan alat-alat mental yang dapat digunakan para guru untuk memikirkan mengenai berbagai aspek pengajaran. Sekian, terima kasih.